Oke, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali Bapak Ibu peserta Sekolah Bahasa Arab yang berbahagia dalam rangka melanjutkan kajian ilmu nahwu. Semoga Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam belajar ataupun memahami materi-materi yang akan kita bahas insya Allah. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa mari kita awali pertemuan malam ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wal mahdi khalifatihi ajma'in. Thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Thumma ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa liqurabatina wa li ikhwanina wa li akhawatina ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولتلميذاتنا ولتلاميذنا ولطلابنا ولطالباتنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء ونخص خصوصا إلى جميع مدرسنا ومعلمنا في هذا الفن نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين آمين. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, Bapak Ibu, pada pertemuan minggu lalu terakhir ya, kita sudah masuk bahasan isim mabni ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa isim secara umum itu ada dua jenis. Ada yang disebut dengan isim mu'rab, kemudian ada yang disebut dengan isim mabni ya. Kalau isim mu'rab, isim yang mengalami perubahan akhir ketika posisinya berubah, maka isim mabni adalah isim yang tetap ya, isim yang tetap dalam semua posisi. Nah, sekalipun dia menjadi fa'il, menjadi maf'ul bih atau majrur dengan huruf jar, maka bentuknya sama ya, bentuknya sama, tidak mengalami perubahan akhir. Nah, kita sudah bahas juga kalau isim mu'rab itu ada 10 ya, Bapak Ibu. 10. Ada 10. Mulai dari isim mufrad, isim tasniyah, jamak taksir, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Jamak muannas salim, isim yang 6, isim ghairu munsharif, isim maksur, mangkus, kemudian isim yang idhofah kepada ya mutakallim. Ya mutakallim. Masing-masing punya rumus perubahan, Bu ya, sesuai dengan jenisnya. Nah, itu yang disebut dengan isim mu'rab. Nah, sementara kalau isim mabni, dia ada 7 jenis. Nanti kita akan bahas semua. Ada isim dhamir, ada isim isyarah, isim mausul, isim adad,
kemudian isim fi'il, isim istifham, nah, kemudian isim syarat. Nah, semuanya nanti akan kita rinci ya. Nah, asalkan kita sabar aja buat belajarnya, kemudian juga di murojaah ya, diulang-ulang. Oke. Sebelum kita lanjutkan bahasan tentang domir, untuk murojaah ya, sekedar murojaah, kita akan jawab satu dari dua soal ini secara berjamaah, ya, secara keroyokan. Nah, bagaimana cara menerjemahkan teks-teks ini ke dalam jumlah fi'liyah? Nah, mungkin sebagian Bapak Ibu ada yang ngirim ya tadi. Nah, sekarang kita review bersama aja. Oke. Ada soal agak panjang ya. Muhammad, 2 orang Khalid, Abu Hudzaifah, Yashkur, beberapa mahasiswa, banyak guru laki-laki dan perempuan itu belajar ilmu nahwu dan sharaf di Hadramaut pada bulan Ramadan dan bulan Sya'ban. Nah, ini secara aturan ubah ke jumlah fi'liyah. Oke. Kalau jumlah fi'liyah berarti jumlahnya diawali oleh isim atau oleh fi'il, Bapak Ibu? Fi'il. Nah, oleh fi'il ya. Oke, berarti untuk mentranslate jumlah ini kita cari kira-kira ada fi'il nggak di dalam kalimat ini? Ada. Nah, mana Bu? Belajar Ini ya, ilmu Bu. nahwu ya. Nah, belajar. Belajar. Nah, belajarnya ya. Belajarnya ini adalah fi'il. Ya, dia sebagai fi'il. Nah, kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Kira-kira mana yang jadi fa'il, Bu? Ilmu nahwu Muhammad. Yang jadi fa'ilnya Muhammad. Muhammad, 2 orang Khalid ya, walaupun panjang sampai perempuan ini ya. Hukum fa'ilnya berlaku sampai perempuan. Nah, sampai sini nih. Ini dia dikenai semuanya hukum fa'il. Sekalipun posisinya nanti ada yang ma'tuf, kemudian ada yang fa'il ya. Nah, kemudian belajar itu muta'addi atau lazim, Bapak Ibu? Belajar. Muta'addi. Karena kalau membutuhkan. Kalau muta'addi pasti ada maf'ul bihnya. Ya. Mana maf'ul bihnya, Bu? Ya, ilmu nahwu dan shorof. Ilmu nahwu dan shorof. Nah, ini dia menempati tempat maf'ul ya, ilmu nahwu dan shorof. Nah, kemudian sisanya ini sebagai apa nih? Zaraf makan. Di Hadramaut ya, zaraf makan. Kemudian pada bulan Ramadan zaraf zaman ya. Zaraf zaman, keterangan waktu dan keterangan tempat. Nah, gitu. Jadi nggak jauh beda dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita translate ya. Kalau sudah ketahuan mana fi'il, mana fa'il, mana maf'ul, nah langsung kita terjemahkan saja ke bahasa Arab. Oke, kita mulai dari belajar. Kira-kira belajar apa bahasa Arabnya, Bapak Ibu? Ta'allama. Nah, ta'allama atau darasa bisa juga ya. Iya, keren darasa. Darasa bisa juga, Bu. Ta'allama. Nah, ta'allama Muhammadun. Nah, berarti ta'allamanya sudah fi'il ya. Nah, sekarang fa'il Muhammad. Berarti Muhammadan atau Muhammadin? Nah, Muhammadun ya. Kenapa dun, Bu? Sebagai fa'il. Nah, Fa'il. karena dia fa'il, hukumnya Rofa. Tanda rofaknya dhammah karena dia isim mufrad. Oke, kemudian koma. Nah, koma ini waw ya. Dalam bahasa Arab waw. Oke. Muhammadun wa 2 orang Khalid. Khalidaini. Khalidani atau Khalidaini? Khalidani. Nah, Khalidani atau Khalidaini? Khalidaini ya. Khalidani. Kenapa Khalidani, Bu? Karena rofa maktuf. Nah, karena dia maktuf kepada Muhammadun.
Muhammadun rofa, maka maktufnya juga harus rofa. Nah, wa khalidani, bukan khalidaini. Karena maktuf dengan maktuf alaih itu harus sama-sama hukumnya. Bukan sama harkatnya ya, tapi sama hukumnya. Oke, wa khalidani. Terus Abu Hudzaifah. Abu Huzaifatu. Wa Abu atau Aba? Abu. Nah, Abu. Huzaifah. Huzaifah. Nah, Hudzai apa ini? Hudzaifatin atau Hudzaifata? Huzaifata. Nah, Hudzaifata atau Hudzaifati atau Hudzaifatu? Hudzaifatu. Nah, Hudzaifata. Ya. Oke, Hudzaifata. Kenapa Hudzaifata? Oke. Ada ini? Ya berarti belum dikasih. Belum dikasih Ada dia. suara ini? Mungkin bisa dimatikan dulu, Bapak Ibu. Kalau ada suara yang di belakang. Belum dikasih dia berarti itu. Timur tadi dari situ. Oh ya. Oke. Nah, jadi ada Abu Hudzaifah. Hudzaifah ini sebagai mudhafun ilaih. Ya, sebagai mudhafun ilaih. Abu sebagai maktuf kepada Muhammad. Dan kata setelahnya ini sebagai mudhafun ilaih. Nah, tapi kenapa dia mudhafun ilaihnya fathah? Karena dia isim ghairu munsharif. Hudzaifah. Ya, kenapa dia ghairu munsharif, Bapak Ibu? Karena punya makna perempuan. Nah, isim alam yang menunjukkan makna perempuan ya, walaupun ini laki-laki. Nah, tapi karena dia mengandung atau menunjukkan makna perempuan dengan adanya ta marbutah di akhirnya, maka dia dihukumi sebagai isim ghairu munsharif. Oke, Abu Hudzaifata. Oke, terus yashkur. Yashkuri atau yashkuro. Yashkuru. Boleh tanwin, Bapak Ibu? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ghairu munsharif juga. Ya, ghairu munsharif. Maktuf kepada Muhammad, hukumnya rafa, tanda rafanya dhammah. Karena dia isim ghairu munsharif. Apa alasannya? Kenapa ghairu munsharif? Karena alam yang bentuknya sama fi'il. Nah, dia isim alam yang berpola fi'il ya. Yashkur. Nah, dia menunjukkan fi'il mudhari tapi dijadikan nama orang. Oke, terus dan beberapa mahasiswa. Wat tullabu. Nah, tullabu. Kenapa Bu? Maktuf kepada Muhammadun. Oke, wat tullabu dan banyak guru laki-laki. Boleh saya. Kalau banyak guru laki-laki, kira-kira jamak taksir atau jamak mudzakkar salim, Bapak Ibu? Jamak taksir ya. Jamak taksir. Tullabu juga jamak taksir kan? Iya, kalau tullab jamak taksir. Iya, tullab jamak taksir. Itu labun. Kalau guru laki-laki, bukan ya mahasiswa tadi. Jamak mudzakkar salim dia. Ya, wal mudarrisuna. Wal mudarrisuna ya. Mudarrisuna maktuf kepada Muhammadun. Oke, dan perempuan. Banyak guru laki-laki dan guru perempuan. Berarti Wal mudarrisati atau ti atau tu? Karena maktuf semua ya. Jadi ini semuanya dikenai hukum rafa. Karena maktuf alaih hukumnya sama dengan karena maktuf itu hukumnya sama dengan maktuf alaihnya. Nah, sampai di sini selesai. Selesai kata-kata yang dihukumi rafa sebagai fa'il. Nah, sekarang ilmu nahwu dan shorof sebagai objek berarti fatah. Ilma. Nah, boleh ilman nahwi atau nahwu.
Nahwi. Nahwi ya Bu. Nahwi. Ilman nahwi, ilma atau ilmu? Ilma. Ilman nahwi Nahwi. wasarf. Sorfi. Sarfa atau sorfu? Sarfi. Sarfi ya. Di Hadramaut. Di Hadramaut. Nah, di Kota ya. Di Hadramaut. Bi Hadramautin atau bi Hadramauta? Mauta ya. Mauta Bu. Itu Mauta. Karena isim ghairu munsharif. Ya. Kenapa dia ghairu munsharif? Karena dia Tarkib masjid ya. Isim alam yang terkib masjid. Dia terkib masjid. Hadramaut ya, bi Hadramauta pada bulan Ramadan. Fi syahri Ramadan. Apa nih? Ramadana atau Ramadhani? Syahri Ramadana. Ya, kenapa Ramadana? Mudhafun ilaih. Hukumnya jer, tanda jernya fatah. Kenapa fatah? Karena IGM. Isim ghairu munsharif. Kenapa dia IGM Bapak Ibu? Karena berakhiran alif nun. Karena dia isim alam yang berakhiran alif dan nun, tapi bukan tasniyah. Syahri kenapa nggak tanwin? Kenapa syahri bukan syahrin? Karena dia jadi mudhaf. Mudhaf itu tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam, harkatnya sesuai posisi, dan kalau dia tasniyah atau jamak mudzakkar maka nunnya dibuang. Oke, fi syahri ramadhana Wa sya'bana. Sya'bana juga ya, maktuf kepada Ramadan. Nah, seperti ini Bapak Ibu, gampang sekali ya. Sesuai dengan namanya, latihan sangat ringan. Insya Allah bisa ini. Ta'allama Muhammadun wa Khalidani wa Abu Hudzaifata wa yashkuru wa tullabu wal mudarrisuna wal mudarrisatu ilman nahwi was-sarfi bi Hadramauta. Ya, jadi bi di sini maknanya fi ya. Bi atau bi Jakarta. Bi di sini maknanya lil makan ya, untuk menunjukkan tempat. Bi Hadramauta fi syahri Ramadhana wa Sya'bana. Nah, seperti ini. Kira-kira bisa semua Bapak Ibu? Bareng-bareng tadi bisa Ustaz. Kalau sendiri dapat 3. Bersama bisa Bu ya. Insya Allah. Nanti nyusul lah masing-masing bisa. Insya Allah. Oke. Seperti ini jawaban yang pertama. Yang kedua apa kita lanjutkan? Sekalian lah ya. Oke. Nah, yang kedua, Abu Yusuf, Ummu Maimunah, Yansur, beberapa orang laki-laki dan seorang pemuda dari Mekah sedang menolong 2 orang perempuan di 2 lapangan sekolah pada hari Sabtu dan Ahad. Nah, sama. Harus kita tentukan dulu ya, mana yang jadi fiil, mana fa'il, mana maf'ul, dan mana keterangan. Oke, kira-kira mana menolong. Sedang menolong. Ini sebagai fiil. Oke. Menolong itu fiil, berarti butuh kepada fa'ilnya, Bu. Nah, ini ya. Ini semuanya kita hukumi rofa sebagai fa'il. Oke, terus menolong itu butuh objek? Butuh karena dia muta'addi ya. Berarti mana objeknya, Bu? Itu orang perempuan. 2 orang perempuan ya. 2 orang perempuan. 2 perempuan aja ya. Itu zorof. 2 orang perempuan, kemudian di 2 lapangan. Ini zorof saja pada hari Sabtu dan Ahad. Ada zorof makan, ada zorof zaman. Kita kasih keterangan biru ya. Nah, seperti ini.
Nah, kalau sudah jelas mana yang fa'il, mana yang mana yang fa'il, maf'ul dan keterangan, maka langsung kita terjemahkan ke bahasa Arab. Oke, sedang menolong. Seperti yansuru, ya. Yansuru. Oke, sebentar. Oke, yansuru, fi'il. Nah, sekarang fa'ilnya, Bu. Yansuru abi atau abu atau aba? Abu Yusuf. Nah, Abu Yusufin atau Yusufa? Yusufa. Sebagai apa Yusuf? Mudhafun Mudhafun ilaih. Hukumnya jer, ya. Tanda jernya Fathah. kenapa fathah? Isim Isim ghairu munsharif. Karena dia nama isim alam yang ajam. Diambil dari bahasa ajam. Nah, yang terambilkan dari bahasa ajam. Oke. Terus Ummu Maimunah, wa ummu wa ummi atau wa umma? Wa Nah, ummu ma'tuf kepada abu. Kalau abu tanda rafa'nya waw karena dia isimnya 6. Kalau ummu tanda rafa'nya dhammah karena dia isim mufrad. Oke, ummu Maimunata. Maimunata. Kenapa Maimunata? Mudhafun mudhafun ilaih. Hukumnya jer, tanda jernya fathah karena dia isim ghairu munsharif. Kenapa ghairu munsharif? Karena Isim alam Yang menunjukkan perempuan. Oke. Wa ummu Maimunata dan yansur. wayan Wayansurun atau yansuru? Nah, yansuru. Apa bedanya yansuru ini dengan yansuru yang kedua, Bapak Ibu? yang kedua kan nama orang. Nah, kalau yansur yang kedua nama orang, dia isim ghairu munsharif, ma'tuf kepada abu. Ya, rafa tanda rafanya dhammah karena dia isim ghairu munsharif. Oke, sekarang beberapa orang laki-laki. Nah, beberapa orang laki-laki jamak taksir atau jamak mudzakkar? Jamak mudzakkar. Nah, jamak taksir ya. Jamak taksir. Warijalun dan seorang pemuda dari Mekah. Nah, pemuda al-fata ya, wal fata min Makkata. Min makkatin atau makkata? Makkata. Nah, makkata ya. Kenapa makkata? Karena dia majrur dengan min. Tanda jernya, Bu? Fathah. Nah, tanda jernya fathah. Kenapa fathah? Karena dia isim ghairu munsharif. Nah, kenapa ghairu munsharif? Karena dia isim alam yang menunjukkan perempuan. Makna perempuan ya. Wal fata min makkata. Oke, selesai. Nah, di sini objeknya dua orang perempuan. Berarti mar'ataini atau al-mar'ataini? Mar'ataini. Ya, karena tasniyah ketika nasab itu dengan ya dan nun kasroh ya. Mar'ataini. Oke, di dua lapangan sekolah. Lapangan apa, Bu? Lapangan mal'ab. Ya, lapangan itu mal'ab. Kalau dua lapangan mal'abaini harusnya ya. Mal'abaini al-madrasata atau madrasati? Madrasati. Nah, mudhafun ilaih berarti madrasati. Nah, ingat
berarti kalau madrasati mudhofun ilaih, berarti kata sebelumnya sebagai Mudhof. mudhof. Kalau mudhof boleh nggak ada nun tasniyahnya, Bapak Ibu? Iya, kayaknya Boleh. Berarti ini nun dibuang ya. nun tasniyahnya dibuang. Mm-mm. Jadi bacanya Mal-abai. Mal-abayis. Mal-abayin. Mal-abayis. Madrasati. Madrasati. Harkat apa namanya? Mal-abayin. Takhallus. Harkat takhallus. Kenapa kasroh, Bu? Harkat asalnya. asal. Karena kasroh harkat asal untuk takhallus. Ya, fi mal-abayil madrasati pada hari Sabtu dan Ahad. Fi yaumis sabti. Sabat. Fi yaumi atau fi Sabat. yaumai. Kok yaumis? Karena 2 hari kan? Sabtu dan Ahad kan 2 hari, Bu. Sekalian berarti. Nah, bisa sekalian, bisa yaumai atau bisa juga yaumi, terserah ya. Fi yaumis sabti Wa ahad. wal Wal ahad. ahad. Wal ahadi atau ahadu. Ahad. Ahadi ya, maktuf kepada sabti. Nah, berarti fi yaumi as-sabti wal ahadi. Nah, seperti ini. Ustadz, Ya, itu silakan, Bu. tadi kayaknya yang di atas beberapa mahasiswa tadi dihukumi jamak muzakkar salim. Kenapa yang di bawah ini isim jamak taksir yang beberapa orang Yang mana, Bu? laki-laki? Yang ini, Yang rijal. di atas tadi yang pertama kan beberapa mahasiswa. Yang di atas, Tadi, ya. itu jamak taksir, jamak Ya. muzakkar salim. Ya, Kok yang ini beberapa orang laki-laki nggak jamak mudzakkar. Ya. Oke. Beberapa mahasiswa. Nah, beberapa mahasiswa ini sebenarnya bisa 2, Bu. Ya, karena beberapa ini kan banyak ya. Sementara mahasiswa di sini kan laki-laki. Nah, di sini ada 2 pilihan sebenarnya. Boleh kalau Ibu menggunakan tulab nggak masalah. Kemudian menggunakan tolibuna juga tidak masalah karena dua-duanya sama-sama jamak. Nah, boleh juga wattolibuna. Ya, wattulabu atau wattolibuna. Nah, wattolibuna nggak masalah ini. Khusus di beberapa mahasiswa. Tapi kalau untuk beberapa orang laki-laki ini tidak bisa dijamak mudzakkar, Bu. Ya, karena laki-laki itu dia kan isim jenis. Ya, isim jenis itu dia nggak bisa dijamakkan. Laki-laki rajulun dijamak mudzakkar kan maksudnya ya, dijamak mudzakkar kan nggak bisa. Rajuluna itu nggak bisa. Ya. Nah, jadi yang bisa satu-satunya jamak yang bisa untuk beberapa orang laki-laki ini hanyalah jamak taksir. Itu makanya rijalun di sini bukan rijaluna, rajuluna, nggak ada rajuluna. Nah, jadi isim jenis ya, isim jenis itu isim yang menunjukkan makna umum. Nah, itu isim jenis namanya, Bu. Misalnya insanun ya, imro'atun, qaumun, ta'ifatun, itu kan nama-nama kelompok ya. Laki-laki, perempuan, manusia, kemudian golongan. Nah, isim-isim jenis seperti ini itu tidak bisa dijamak mudzakarkan. Dia hanya ada jamak taksir. Manusia misalnya. Ada nggak jamak mudzakarnya? Al-insanu. Al-insanu. Bisa nggak dijamak mudzakarkan, Bapak Ibu? Al-insanu menjadi al-insanuna. Nggak bisa. Ya, al-insan itu dia jamak. Al-insan ini dia apa namanya? Dia isim jenis. Nggak bisa dijamak mudzakarkan. Nah, begitu juga dengan rajulun. Ya, qaumun. Nah, ini isim jenis semua, nggak bisa dijamak taksirkan, jamak mudzakarkan. Hanya bisa menjadi jamak taksir. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, silakan yang lain kalau ada. Kalau ada yang gua. Iya. Silakan, Pak. Apa masih bingung apa namanya, Ustaz, yang makkata dan madrasati. Oke, baik. Bingung, Ustaz. Kenapa makkata kita hukumi isim ghairu munsharif?
Tapi madrasah tidak kita hukumi ghairu munsharif. Iya, Ustaz. Nah, oke. Salah satu kaedah atau salah satu yang menyebabkan isim itu ghairu munsharif kan dia harus isim alam yang menunjukkan perempuan. Itu ya, Pak ya? Iya, Ustaz. Nah, yang perlu digarisbawahi di sana itu isim alam, Pak. Nah, isim alam. Isim alam itu nama orang secara khusus atau nama tempat. Nah, nama orang atau nama tempat yang menunjukkan makna perempuan. Baik ada ta marbutohnya atau tidak. Nah, Makkah, kenapa Makkah kita anggap ghairu munsharif? Karena dia isim alam. Isim alam, nama tempat. Nah, karena dia isim alam yang menunjukkan tempat, ya, nama tempat khusus, spesifik. Spesifik. Nah, spesifik. Sementara kalau madrasah, misalnya ini madrasah. Ini bacanya bukan madrasatu, tapi madrasatun. Kenapa tanwin? Karena dia bukan isim alam. Nah, dia isim jenis, Pak. Ya, isim jenis itu isim yang enggak spesifik. Nah, itu isim jenis namanya. Yang spesifik, nah itu baru isim alam. Makkah, Al-Madinah, Jakarta, Hadramaut. Nah, itu nama-nama daerah spesifik. Itu tidak boleh tanwin karena dia isim ghairu munsharif. Nama Tapi tempatnya, Ustaz. Sama benda seperti ini, madrasah, kemudian ada lagi misalnya saburah. Saburatun atau saburatu? Saburatun tanwin karena dia bukan isim alam. Nah, gitu, Pak. Itu bedanya Makkah dengan madrasah. Namanya gitu ya, Ustaz ya, betul-betul namanya gitu ya. Betul-betul nama, spesifik. Makkah itu kan nama daerah yang khusus kan? Nah, beda dengan qaryah. Kalau qaryah kan isim am, khusus umum. Qaryatun bacaannya, bukan qaryatu. Nah, itu bedanya. Qaryatun kampung. Tapi kalau disebut misalnya kampungnya namanya Makkah, berarti Makkahnya ghairu munsharif. Nah, kalau Makkah, Makkatu. Ya. Tapi kalau ketika rafa'nya dengan dhammah. Di sini kenapa Makkata? Karena dia ketika jer, ya. Tanda jernya fathah. Nah, gitu, Pak. Baik, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Ya, sama-sama, Pak. Oke, silakan yang lain, Bapak Ibu. Ada lagi yang lain? Ustaz, boleh satu lagi, Ustaz? Iya, silakan, Pak. Itu yang berarti kalau mudhofun ilaih tidak selalu beralif lam ya, Ustaz? Tidak selalu, Pak. Enggak selalu. Mudhofun ilaih boleh beralif lam, boleh tidak. Tergantung niat dia khusus atau umum gitu. Nah, tergantung niat awal kita menyampaikan ya. Kalau niatnya khusus berarti ma'rifah. Kalau ma'rifah dengan alif lam. Tapi kalau niat kita buat umum saja, berarti tanpa alif lam. Dia berbentuk nakirah. Terima kasih banyak, Ustaz. Nah, ya Pak. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Ya, silakan. Itu berarti misal Makkata itu dikasih alif lam jadi minal makkati ya, Ustadz ya? Nah, ya harusnya kalau dikasih alif lam minal makkati, Bu. Tapi kalau sudah isim alam, nggak perlu lagi dikasih alif lam. Oh iya. Nah, itu kaedahnya. Karena isim alam itu sudah ma'rifah. Iya, Ustaz. Ya, kalau ditambah alif lam lagi, tahsilul hasil namanya. Nggak ada gunanya, nggak ada fungsinya. Tapi kalau ya, sebagai contoh Bu ya, kalau seandainya dikasih alif lam, bacanya minal makkati. Seandainya. Ya, tapi karena kaedahnya kalau sudah isim alam, kalau sudah ma'rifah nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi ditambahkan alif lam. Ya, gitu Bu. Nah, ya, ini berkaitan dengan syarat umum isim ghairu munsharif ya, tidak boleh beralif lam, kemudian tidak boleh menjadi mudhaf. Nah, gitu. Oke, silakan yang lain.
Gak usah takut Bapak Ibu. Ya, kalau ada yang ragu langsung tanyain aja. Maimunata. Kenapa di sini Maimunata? Mudhafun. Karena dia mudhafun ilaih. Ya, hukumnya jer, tanda jernya fathah karena dia isim ghairu munsharif. Nah, kenapa ghairu munsharif? Nama orang yang menunjukkan perempuan, isim alam yang menunjukkan perempuan. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Ya Bisa Ustaz, ya? insya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan, nah sekarang kita lanjut ya, kita lanjut bahasan tentang isim mabni. Nah. Jadi kemarin itu kita sudah masuk jenis pertama ya, Bapak Ibu, isim dhamir. Ya, isim dhamir, isim yang menggantikan kata yang sudah disebutkan sebelumnya dalam rangka meringkas atau memperpendek ucapan atau penulisan. Nah, itu yang disebut dengan isim dhamir. Kalau bahasa kitanya kata ganti ya. Isim dhamir ini bahasa kitanya kata ganti. Oke, kata ganti. Nah, kemarin sudah kita bahas bahwa dhamir itu dia punya banyak jenis. Ya, punya banyak pembahagian berdasarkan sudut pandang masing-masing. Nah, pertama, dhamir berdasarkan hukum. Nah, itu dia ada 3. Ada dhamir rafa, dhamir nasab, dan dhamir jer atau khafat. Nah, kalau dhamir itu rafa, kapan dia disebut rafa? Nah, ini salah satunya ketika dia menjadi mubtada atau menjadi fa'il. Maka itu disebut dengan dhamir rafa. Kemudian kapan dhamir disebut nasab? Ketika dia menjadi maf'ul bih. Nah, ini salah satunya ya, maf'ul bih. Kemudian kapan dhamir disebut jer? Ketika dia majrur dengan huruf jer atau menjadi mudhafun ilaih. Nah, ini pembagian dhamir berdasarkan hukum. Kemudian berdasarkan ketersambungan dengan kalimat sebelumnya. Nah, dhamir itu ada 2, ada muttasil, kemudian ada munfasil. Ya. Kapan disebut muttasil? Ketika penulisannya bersambung dengan kata sebelumnya. Tapi kita sebut munfasil kapan? Ketika penulisannya terpisah. Nah, ini misalnya huwa jalisun. Huwa jalisun. Nah, huwanya kan terpisah dengan jalis. Nah, itu makanya disebut dengan munfasil. Tapi kalau muttasil nyambung, misalnya ra'aitu. Nah, tunya kan nyambung dengan ra'a. Karena dia bersambung, maka dia disebut muttasil. Nah, kemudian yang terakhir, dhamir berdasarkan terlihat atau tidaknya. Nah, ini ada 2, ada dhamir bariz, kemudian ada dhamir mustatir namanya. Kalau dhamir baris yang tertulis, yang terlihat, yang bisa kita baca. Nah, itu namanya dhamir bariz. Misalnya ra'aitu bakran. Nah, mana yang dhamir bariz di sini Bapak Ibu? Tu. Ya, kalimat tu. Nah, ini dia dhamir bariz karena dia terlihat. Sementara dhamir mustatir dia ada tapi tidak terlihat. Nah, itu mustatir namanya. Nah, nanti ada tempatnya ya, ada beberapa tempat di mana di sana itu dhamirnya dimustatirkan. Nah, salah satunya ro'a Fatimata. Ya, dia seorang laki-laki melihat Fatimah. Nah, di sini di dalam ro'a itu ada dhamir huwa sebenarnya. Ya, dhamir huwa, Fatimatanya menjadi maf'ul bih. Nah, kemudian iqra fi'il amar. Nah, fi'il amar yang tunggal, maka di dalamnya itu ada dhamir anta yang mustatir. Nah, itu ya. Nah, ini pembagian dhamir. Nah, sekarang kita akan
jadikan pembahagiannya ini dalam satu bagan khusus, ya, supaya lebih gampang dikenali, ya. Nah, kita mulai dari bagan yang paling atas, Bapak Ibu. Ya. Domir secara umum atau secara hukum tadi terbagi berapa? Domir terbagi tiga, ya. Ada domir rofa, kemudian ada domir, langsung saya buat nasab aja ya. Ini domir rofa. Kemudian yang ketiga domir jer atau khofat. Nah, ini pembagian domir berdasarkan apa, Bapak Ibu? Hukum. Berdasarkan hukum. Ada domir rofa, nasab, dan jer atau khofat. Oke. Nah, domir rofa dia bisa kita bagi dua, Bapak Ibu. Ya, bisa kita bagi dua. Pertama ada namanya domir rofa munfasil. Ya, domir rofa munfasil. Apa itu munfasil? Terpisah. Nah, dengan kata setelahnya. Oke. Kemudian ada domir rofa muttasil. Nah, gitu. Jadi ada namanya domir rafa munfasil, kemudian ada domir rafa muttasil. Nah, gampangnya kalau munfasil nyambung, muttasil nyambung, kalau munfasil terpisah. Nah, tuliskan ya, kalau muttasil nyambung, kalau munfasil misah. Cara ingatnya kayak mat jaiz dan mat wajib ya Pak Ustadz? Iya, bisa Pak, pakai itu. Kalau mat wajib muttasilnya nyambung. Kalau mat jaiz munfasil, berarti munfasil terpisah. Ya, oke. Nah, adapun domir rafa munfasil misah itu posisinya sebagai mubtada, Bapak Ibu. Ya, posisinya sebagai apa? Mubtada. Jadi domir rafa munfasil misah. Nah, itu salah satu posisinya adalah nanti mubtada. Nah, sekarang bagaimana bentuknya domir rafa munfasil ini dalam domirnya? Bagaimana bentuknya? Nah, bentuknya seperti yang sering Bapak Ibu hafalkan. Nah, ini dia. Huwa, huma, Oke, terus. Iya, huma, hunna. Oke, terus. Anta, antuma, antuma, antum. Ya, antuma, antum. Terus. Anti, antuma, antunna. Kemudian ana, nahnu. Nah, selama ini yang domir itu kan kita kenal seperti ini bentuknya, Bu ya. Huwa, huma, hiya, huma, hunna. Oke, terus anta, antuma, antum. Oke, terus anti, antuma, ini kebalik nih. Antuma, antunna. Kemudian ana, nahnu. Oke. Nah, kalau ketemu Bapak Ibu dengan domir yang seperti ini, ya, nama domirnya disebut dengan domir rofa. Ya, domir rofa munfasil.
Ya, munfasil. Kenapa munfasil? Terpisah. Karena domir-domir ini nanti pasti misah dengan kata setelahnya. Ya, domir-domir ini pasti misah dengan kata setelahnya. Sebelumnya. Setelahnya, Bu, karena mubtada ya. Karena dia jadi Oh mubtada. iya. Nah, berarti yang setelahnya Iya, betul. khobar, ya kan? Nah, kemudian karena dia selalu terlihat, maka domir ini kita sebut juga dengan bariz. Ya, apa domir apa namanya? Domir bariz. Berarti kalau kita simpulkan huwa, domir apa namanya huwa? Domir rofa. Kemudian munfasil bariz. Nah, jadi kalau ketemu domir, identitasnya harus 3, Bapak Ibu. Ya, berdasarkan hukumnya, berdasarkan terpisah atau nyambungnya, kemudian berdasarkan terlihat atau tidaknya. Nah, seperti ini. Berarti huwa kalau ketemu misalnya, contoh. Huwa darrisun misalnya. Ya, huwa mudarrisun. Dia adalah seorang guru. Oke. Nah, huwa domir apa namanya? Domir rofa. Domir rofa. Kemudian munfasil bariz. Oke, saya nanya Bapak Ibu, kenapa huwa kita sebut domir rofa? Nah, dia sebagai mubtada. Kenapa kita sebut munfasil? Terpisah. Nah, karena dia misah nih, ada spasi dengan kata setelahnya kan? Oke. Kenapa kita sebut bariz? Terlihat. Nah, karena dia terlihat huwa. Huwanya kan terlihat ini ya. Maka dia disebut bariz. Oke. Nah, kalau kita analisis misalnya pakai PHTA ya. Huwa, posisinya sebagai apa huwa? Mubtada. Posisinya mubtada. Oke. Sekarang hak hukumnya. Mabni. Tanda mabninya mabni fathah. Nah, cara bikin mabni seperti ini. Kita kasih garis, kemudian kasih harkat fathah. Oke. Nah, kenapa mabni fathah? Alasannya? Domir Karena dia domir rofa munfasil bariz. Nah, gitu. Dari mana kita tahu rofa munfasil baris ini? Nah, dari bagannya ini ya. Domir rofa munfasil. Kemudian karena dia terlihat bariz. Nah, gitu. Oke. Kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu domir yang jenis pertama ini? Domir rofa munfasil. Nah, mubtada ini posisinya ya. Biasanya domir rofa munfasil itu dia menjadi mubtada. Bentuknya seperti apa? Nah, ini huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, kita terjemahkan huwa. Apa terjemahannya? Dia laki-laki. Nah, dia satu laki-laki ya. Dia satu laki-laki. Terus huma dia dua orang laki-laki. Hum Mereka. Nah, mereka laki-laki. Hiya satu perempuan. Oke, huma Dia dua orang perempuan. Hunna mereka perempuan. Nah, ini semuanya disebut dengan domir ghaib namanya Bapak Ibu. Ya, domir apa namanya yang 6 ini? Domir ghaib, orang ketiga. Ya. Nah, yang 3 ini ghaib, orang ketiga laki-laki. Nah, kemudian yang 3 kedua ini ghaibah namanya. Ghaibah, ya, orang ketiga perempuan. Nah, ini istilah saja, ya.
Yang tiga pertama ghaib, tidak orang ketiga itu kan nggak terlihat ya. Ghaib itu artinya tidak terlihat. Nah, kemudian tiga yang kedua ghaibah, orang ketiga tapi tidak terlihat, perempuan. Oke, terus anta. Kamu satu laki-laki. Terus antuma. Kamu Dua laki-laki. Antum. mereka. Kalian. Kalian. Nah, orang kedua, Bu. Ya. Laki-laki. Kalian laki-laki. Laki. Oke. Kalau anti, Kamu satu perempuan. Oke, kalau antuma, kamu dua orang perempuan. Kalau antunna, kalian perempuan. Nah, yang 6 ini disebut dengan dhamir mukhatab dan mukhatabah namanya. Ya. Yang 3 ini mukhatab. Apa itu mukhatab, Bapak Ibu? Mukhatab. Orang kedua laki-laki. Nah, orang kedua laki-laki. Kalau yang 3 sesudahnya mukhatabah. Kedua perempuan. Nah, orang kedua perempuan. Ya, orang kedua perempuan. Oke, terus ana, apa artinya ana? Saya, nahnu, kami. Nah, yang 2 ini disebut dengan dhamir mutakallim. Ya, dhamir mutakallim, orang pertama. Orang pertama yang mengajak berbicara ya. Nah, ana disebut dengan mutakallim wahdah. Sementara kalau nahnu disebut dengan mutakallim ma'ahu ghairuhu namanya. Ya, mutakallim ma'ahu ghairuhu atau mu'azzim nafsah. Kalau dia dalam rangka mengagungkan diri. Nah, kira-kira bisa dipahami untuk dhamir yang pertama ini, Bapak Ibu? Insya Allah. Gampang ya. Oke, kita baca bersama dulu. Huwa, huma, hum sampai nahnu. Oke, 1, 2, 3. Huwa, huma, hum. Iya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Ya, ana, nahnu. Nah, ini semuanya 14 ya. Kalau dalam bahasa kita kan dikit. Saya, kamu, dia, mereka, kalian. Cuma 5 ya kata ganti dalam bahasa kita. Tapi dalam bahasa Arab ada 14. Nah, ini. Oke, 1. Nah, sekarang yang kedua ya, dhamir rafa muttasil. Berarti kalau muttasil nyambung. Nah, kalau nyambung ini biasanya dia menjadi fa'il, Bapak Ibu. Biasanya ya, salah satunya dia menjadi fa'il. Berarti kalau fa'il, dia nyambung dengan apa? Sebelumnya harus ada apa? Berarti sebelumnya ada fi'il. Nah, jadi nyambungnya itu bisa jadi dengan fi'il madhi. Ya. Bisa juga dengan fi'il mudhari'. Ya, kemudian bisa juga dengan fi'il amr. Nah, kita belum belajar fi'il ya Bapak Ibu. Apa bedanya fi'il madhi, mudhari' dan amr? Kalau madhi untuk kata kerja yang sudah dikerjakan masa lampau. Kalau mudhari' sekarang akan datang. Kalau amr perintah. Oke. Nah, sekarang bagaimana bentuknya? Ya, bagaimana bentuknya dhamir rafa jika dia bersambung dengan fi'il madhi? Gimana bentuknya? Nah, kalau ketika menjadi mubtada kan huwa, huma, hum. Ya. Ketika dia menjadi fa'il dan nyambung dengan fi'il madhi, gimana bentuknya? Nah, bentuknya seperti ini, Bapak Ibu.
Buat sendiri. Ya, terserah. Nah, ini bentuknya. Terasinya. Oke. Jadi ketika domir itu disambungkan dengan fi'il madhi, nah nanti kita contohkan ya, ada contoh fi'il madhi. Nah, dia akan berbentuk seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, nah saya kasih strip ya. Nah, strip ini lambang kalau dia mustatir. Nah, saya kasih tanda warna hijau ya. Mustatir. Mustatir itu artinya tersembunyi. Nah, berarti kalau dia mustatir, dia kembali berbentuk huwa, tapi dia tidak tertulis. Oke. Kemudian huma nyambung dengan fi'il madhi. Jadi apa dia? Alif. Oke, saya tuliskan lah ya supaya misalnya nasara. Nah, huwa kalau disambungkan dengan fi'il madhi nasara jadinya apa? Nasara aja. Mana huwanya? Huwanya mustatir. Di dalam nasara ini ada dhamir huwa. Oke, satu. Kemudian nasara digabungkan dengan huma. Jadi apa dia Bapak Ibu? Nah, nasara. Nah, mana fa'il nasara? Alif atau huma ini? Alif. Humanya sudah berubah bentuk menjadi alif. Jadi alif inilah yang menjadi fa'il dari nasara, ya. Dialah yang menjadi alif dari nasara. Jadi jangan dijawab fa'ilnya adalah huma mustatir, bukan. Ya, fa'il nasara yang pakai alif itu fa'ilnya langsung alifnya, bukan domir huma mustatir, tapi alif. Apa arti nasara Bapak Ibu? Nasara apa artinya? Telah menolong. Nah, dia dua orang laki-laki telah menolong. Oke. Sekarang nasara gabungin dengan hum. Jadi apa dia? Jadi wow. Nasaru. Ya, nasaru. Mana yang jadi fa'il? Nah, wow-nya. Sementara alifnya disebut dengan alif fariqah namanya. Ya, alifnya ini namanya alif fariqah. Alif yang sesudah waw jama' itu namanya alif fariqah. Oke. Sekarang strip lagi. Nah, kalau strip pertanda apa tadi Bapak Ibu? Mustatir. Domirnya mustatir, berarti hiya lagi ya. Nah, gimana hiya digabung dengan nasara? Nasorot. Nasarat. Ya, nasarat. Mana fa'il nasarat? Hiya mustatir. Ya, bukan tak ya. Tak ini hanya sebatas penunjuk kalau fa'ilnya muannas. Dia bukan fa'il, tapi fa'ilnya adalah hiya mustatir. Sudah berapa dhamir mustatir pada fi'il madhi Bapak Ibu? Sudah dua ya. Pada nasara mufrad mufrad ghaib. Kemudian nasarat mufrad ghaibah. Oke. Sekarang huma gabungkan dengan nasara. Nasarata. Nasarata. Mana fa'ilnya nasarata? Alif. Oke, nun hunna sekarang. Sambungkan dengan nasara. Nasorna. Mana fa'ilnya nasorna? Oke. Sekarang anta sambungkan dengan nasara. Nasorta. Mana fa'ilnya nasorta? Jangan sebut lagi anta mustatir, tapi taknya ya Bu ya, taknya. Oke, kemudian antuma gabungkan dengan nasara. Nasartuma. Mana yang jadi fa'il? Tak. Nah, lagi-lagi taknya ya. Nasartuma.
Oke, antum sekarang gabungkan dengan nasara. Nasortum. Nasartum. Ya, nasartum. Mana fa'ilnya, Bu? Nasartum? Ta. Ta. Nah, mim ini hanya sebagai tanda jamak. Nah, nasartum. Kemudian anti, gabungkan dengan nasara. Nasorti. Nasarti. Kemudian antuma dengan nasara. Nasortuma. Nah, nasartuma. Kemudian antunna, gabungkan dengan nasara. Nasorna. Tunna. Tunna. Nah, nasartunna. Mana yang fa'ilnya, Bu? Na juga. Nah, Ya. taknya juga. Nah, ini hanya sebagai tanda jamak mu'annas. Ya, nasartunna tanda jamak mu'annas. Maksudnya fa'ilnya berupa orang banyak perempuan. Oke, sekarang ana gabungkan dengan nasoro. Jadi apa dia? Nasorna. Nasortu. Iya, nasorna. Nah, nasortu. Oh, yang terakhir baru yang nasorna. Ya, nasortu. Kemudian nahnu gabungkan dengan nasoro. Nasorna. Nah, seperti ini ya. Jadi jangan lagi disebut misalnya ya, misalnya nasorta, mana fa'il nasorta? Nah, sebagian santri itu ada yang jawab anta mustatir, salah itu. Domirnya adalah ta. Nah, langsung taknya ini yang jadi fa'il. Karena anta itu domir rofa munfasil. Tapi ketika dia menjadi fa'il, dia menjadi domir rofa muttasil. Nah, seperti ini. Nah, ini bentuk domir. Nah, domir apa namanya? Misalnya alif, Bapak Ibu. Domir rofa. Nah, domir rofa muttasil. Baris. Nah, karena dia terlihat, berarti namanya baris. Nah, berarti untuk domir rofa muttasil ada yang baris dan ada juga yang mustatir. Kalau yang terlihat berarti dia baris. Kalau yang saya kasih warna hijau berarti dia mustatir. Oke, contoh sekarang. Misalnya saya telah menolong Muhammad. Misalnya nasartu hanya Muhammadan, nasartu Muhammadan ya. Oke. Nah, sekarang coba kita analisis tu, Bapak Ibu. Kira-kira tu di sini sebagai apa dia? Tu. Fa'il. Nah, posisinya sebagai fa'il. Oke, hukumnya tu mabni. Ingat, dia isim domir. Domir itu mabni. Oke, mabni apa dia tu? Nasor tu. Mabni sukun. Nah, mabni sukun. Ya, karena tu. Mabni apa dia tu? Mabni dhammah. Ya, dia sesuai harkatnya, Bu ya. Tu karena nasor tu. Karena tu-nya berharkat dhammah berarti dia mabni dhammah. Nah, kenapa dia mabni dhammah? Domir apa namanya? Domir rofa. Nah, domir rofa mutasil baris. Oke, sekarang saya tanya ulang. Rofa, kenapa tuh kita sebut domir rofa, Bapak Ibu? Karena dia sebagai fa'il. Nah, dia sebagai fa'il. Kenapa muttasil? Bersambung. Nah, karena tuh-nya bersambung dengan ro-nya kan? Oke. Bersambung dalam artian nggak ada spasi di sini. Ya, bukan berarti bersambung itu harus nyambung persis dalam tulisan, enggak. Karena ro itu nggak bisa bersambung dengan huruf depannya. Oke, berarti muttasil ya. Kemudian baris. Kenapa baris, Bu? Terlihat. Nah, karena dia terlihat.
Nah, ini dhamir rafa muttasil baris. Kalau yang mustatir gimana? Misalnya gini. Apa bacaannya Bapak Ibu? Nasorot bakron. Nasorat Bakron. 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 Oke. Kenapa bukan bakrun kita baca di sini bakrun? Karena dia maf'ul bih. Nah, karena bakron di sini sebagai maf'ul bih. Kenapa dia nggak bisa jadi fa'il nasorat, Bapak Ibu? Karena fa'ilnya tak. Karena nasorat fa'ilnya adalah domir Dhamir rafa. domir mustatir yaitu Iya. iya. Coba kita lihat tadi. Nah, ini dia. Kalau nasorot, Oh iya. nah fa'ilnya hiya Iya mustatir. mustatir. Ingat kalau yang saya kasih warna hijau itu mustatir ya Bu ya. Nah, nasorot berarti domirnya fa'ilnya bukan ta ini. Oh, iya. Ta ini hanya sebagai lambang kalau Oh, fa'ilnya perempuan. Nah, yang menjadi fa'ilnya adalah domir hiya mustatir. Nah, berarti hiya gimana cara ngi'rab hiya? Posisinya Fa'il. fa'il, hukumnya Mabni. Mabni fathah ya. mabni apa dia, Bu? Fathah. Mabni fat. Nah, dia mabni Fathah. nasarat hiya. Oh iya. Mabni fathah. Mabni fathah. Iya fathah. Ya, mabni fathah. Oke, kenapa dia mabni fathah? Karena dia dhamir Dhamir rafa. munfasil Mustatir. Oke, sekarang kenapa dia disebut rofa? Hiya. Karena fa'il. Kenapa munfasil? terpisah. Nah, karena penulisannya terpisah. Kalau dia dituliskan, dia akan berpisah dengan nasarat, ya. Kenapa disebut mustatir? Tidak terlihat. Nah, karena dia tidak terlihat. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya. Jadi domir itu nggak selalu huwa huma hum, hiya huma hunna, bukan ini saja yang domir. Ini hanya domir ketika menjadi mubtada. Kalau domir menjadi fa'il, nah bentuknya seperti ini. Ada huwa mustatir, alif, waw. Ada hiya mustatir, alif, nun. Kemudian ada ta, dan na. Nah, ini sudah menjadi domir tersendiri. Nah, sampai sini bisa dipahami, Bapak Ibu? Ada yang ragu? Silakan ditanyakan. Gak masalah, ditanyakan aja Bapak Ibu. Saya kalau ada masih yang ragu. belum itu Ustadz yang dihijauin itu dua-duanya, tolong dorong lagi, ngeblank lagi otak. Oke. Yang dua ini maksudnya domirnya mustatir, Bu. Ya. Itu yang tanda garis kecil apa itu ya? Nah, itu. Nah, ini karena dia mustatir nggak ditulis. Nah, itu aja. Ini menandakan domirnya kembali ke huwa. Nah, itu maksudnya. Jadi mustatir itu dia mirip dengan domir di sampingnya. Huwa ini. Nah, kapan domir itu kita anggap mustatir dalam jumlah atau dalam kalimat? Ya. Kenapa kita pastikan domirnya hiya di sini? Kenapa? Karena tidak ada lagi isim zohir yang pantas untuk menjadi fa'il dari nasarat. Itu makanya domirnya hiya mustatir. Ya, karena tidak ada lagi isim zohir. Apa itu isim zohir? Isim zohir itu isim yang bukan domir, Bapak Ibu. Nah, itu namanya isim zohir. Ketika tidak kita temukan lagi isim zohir yang pantas untuk menjadi fa'il nasarat, maka pastikan fa'ilnya adalah domir mustatir. Nah, itu caranya untuk memastikan kalau fa'ilnya
mustatir. Berbeda dengan ini. Misal, nah, misalnya seperti ini. Kira-kira bacaannya apa Bapak Ibu? Nasorot Fatimatu Fatimatu Bakron. Bakron. Nah, sekarang saya nanya, mana fa'il nasorot? Fatimatu. Fatimatu. Fatimatu atau domir hiya mustatir? Domir Fatimatu. Nah, kalau ada isim zahir yang pantas untuk jadi fa'ilnya, maka kita dulukan isim zahir, bukan domir mustatir, Bu. Nah, kapan fa'ilnya bisa kita pastikan mustatir? Kalau nggak ada isim zahir yang pantas untuk jadi fa'il. Maka otomatis fa'ilnya domir mustatir kalau tidak ada. Nah, misalnya ini nasarat bakron. Mungkin nggak bakron jadi fa'il nasarat? Tidak mungkin, karena nasarat pakai ta ta'nis, perempuan. Iya. Karena tidak ada isim zahir yang pas untuk fa'il nasarat, maka otomatis fa'ilnya hiya mustatir. Tapi nasarat Fatimatu Bakron, kenapa fa'ilnya bukan hiya? Karena ada isim zahirnya. Nah, karena ada isim zahir yang Oh, iya, pantas iya. untuk jadi fa'il. Iya. Nah, itu Bu caranya, Bu. Iya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Insya Allah. Oke. Begitu Ustaz, juga isim ya. zahir itu isim yang bukan isim domir. Iya. Jadi isim itu ada dua secara wujud ya. Ada isim zahir, ada Dan isim domir. dhamir. Kalau isim zahir itu isim yang bukan ganti, isim asli dia. Kalau dhamir itu isim ganti dari isim zahir. Nah, jadi kalau ada isim dhamir, pasti ada isim zahirnya. Nah, misalnya gini. Hada Ahmad. Ya, hada Ahmad. Huwa mudarrisun. Oke. Di sini ada isim zahir dan ada isim dhamir. Iya. Ahmad kita sebut isim Isim zahir. dohir. Ya. Kalau huwa Isim domir. isim dhamirnya. Kenapa dhamir? Ya, karena dia menggantikan isim zahir yang disebutkan sebelumnya, yaitu Ahmad. Hada Ahmadu huwa mudarrisun. Nah, jadi huwa isim dhamir, sementara Ahmad ini isim zahir. Nah, gitu. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Iya, insya Allah, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, ini kalau dhamir bersambung dengan fi'il madhi. Nah, jadi fi'il madhi itu ada 14 juga tasrifannya, sesuai dengan jumlah dhamir. Nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasarna, nasarat, nasarta, nasartuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartunna, nasartu, nasarna. Oke, kita ulang Bapak Ibu bersama ya. 1, 2, 3. Nasara, nasaron, nasaru, nasarat, nasarota, nasarna. Oke. Nasarta, nasartuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartunna, nasartu, nasarna. Nah, kenapa tasrif fi'il madhi itu 14? Ya karena dhamir jumlahnya juga 14. Nah, seperti itu. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Iya, insya Allah. Bisa ya? Oke. Ya, ada pertanyaan? Ustaz, Ya. di nasortuma ma itu tanda apa, Ustaz? Oke. Nasartuma. Nah, ini. Yang menjadi fa'il di sini cuma tu, Pak ya. Nah, lantas ma dengan alifnya tanda apa? Nah,
Ma ini namanya huruf imad. Apa namanya? Huruf imad. Ya, huruf imad. Sementara alif ini adalah alif yang menunjukkan tasniyah. Nah, gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mengi'rab nasartuma, yang domir itu cuman tu. Ya, yang domir itu cuman tu. Adapun mim sama alif, ini hanya mimnya disebut huruf imad, kemudian alifnya disebut dengan alif atau huruf yang menunjukkan musanna atau tasniyah. Nah, gitu Pak. Nah, gimana cara nasartuma? Nasartuma bakron misalnya. Kamu berdua telah menolong si Bakar. Nah, bagaimana cara mengi'rab tuma? Tu fa'il. Nah, tu-nya sebagai apa? Tu-nya sebagai Fa'il. fa'il. Hukumnya Rofa. mabni. Kejebak. Mabni ya. Karena dia isi mabni, Bu, ya. Iya, Ustaz. Oke, mabni. Tanda mabninya Ini Doma. nah, dhammah bukan sukun ya. Jangan Iya. alif karena yang domir itu cuman tu-nya. Tunya. Oke, berarti mabni dhammah. Mabni dhammah. Alasannya apa nih? domir rofa. Karena dia domir Domir rofa. rafa Munfasil. munfasil atau muttasil? Muttasil baris. Kenapa domir rafa, Bapak Ibu? Sebagai fa'il. Oke, kenapa muttasil? Karena Bersambung. Kenapa baris? Terlihat. Karena terlihat. Oke. Nah, gitu ya. Nah, mim sama hamzah, nah ini huruf saja, nggak usah kita PHTA-kan. Nah, gitu. Mim huruf imad, ya, sementara alifnya sebagai alif yang menunjukkan musanna atau tasniyah. Oke, silakan kalau ada yang ragu lagi, Bapak Ibu. Kita pelan-pelan ya, dengan harapan paham. Ustadz mau Iya. tanya, Iya, silakan, Pak. kalau untuk penyebutan mabni sukun atau fathah dan lain sebagainya itu, kalau misalkan ini kesimpulan saya, kalau misalkan yang mustatir, contohnya kan nasoro ya Ustadz, mustatirnya kan huwanya, berarti nanti penyebutannya mabni fathah itu fathah diambil dari huwanya, Mbak. huwanya ya. Iya. Oh, tapi kalau misalkan yang baris, misalkan yang huma, berarti itu kan terakhirnya alif. Alif kan sukun. Nah, berarti kalau penyebutannya huma, mabni sukun. Ya, kalau huma dia sudah dianggap satu kesatuan, Mbak. Khusus untuk ini, domir ini semuanya. Nah, tetap yang kita anggap mabninya itu yang akhirnya. Berarti dia mabni sukun. Nah, anta, mabni apa dia anta? Mabni fathah. Huma mabni sukun. Hum mabni sukun. Nah, gitu, Mbak. Berarti cuma yang mustatir aja Ustaz ya yang dikembalikan. Cuma yang ini, yang muttasil yang ini. Nasartuma, ya. Nasartuma, nasartum. Nah, nasartum mabni apa dia? Nasartum. Mabni dhammah, karena yang jadi domir itu tu-nya, bukan mim. Kalau mim di sini hanya sebagai tanda jamak. Nasarti juga itu yang nasarti mabni kasroh. Mabni kasroh. Ya. Nah, gitu. Nasartuma mabni dhammah. Nasartunna mabni dhammah. Nasartu mabni dhammah. Nasarna mabni sukun karena akhirnya alif. Nah, gitu. Gitu, Mbak. Iya. Ya, sama-sama. Nah, sekarang ini kan dengan fi'il madhi ya, Bapak Ibu. Sekarang bagaimana kalau dhamir itu nyambung dengan fi'il mudhari'? Nah, bentuknya seperti ini. Mustatir, alif, waw. Mustatir, alif, nun.
Kemudian mustatir, alif, waw. Kemudian ya, alif, nun. Kemudian mustatir, mustatir. Nah, untuk fi'il mudhari, mustatirnya agak banyak, Bapak Ibu. Mustatirnya ada 5. Ya, ada 5. Ingat, kalau mustatir dia kembali menjadi hiya. Dia kembali menjadi anta. Dia kembali menjadi ana. Kembali menjadi nahnu. Nah, oke, sekarang apa fi'il mudhari nasara, Bapak Ibu? Nasara. Yansuru. Berarti gabungkan huwa dengan yansuru. Jadi apa dia? Nah, yansuru. Mana fa'il dari yansuru? Huwa mustatir. Nah, huwa mustatir. Ya, yansuru. Dia seorang laki-laki sedang menolong. Oke. Kemudian yansuru dengan huma. Jadi apa dia? Yansuroni. Ya, yansuroni. Mana yang fa'il yansuroni? Alif. Alif. Oke. Kemudian yansuru gabungkan dengan hum. Jadi waw dia. Yansuruna. Ya, yansuruna. Oke. Kemudian hiya dengan yansuru. Jadi apa dia? Tansuru. Mana fa'il tansuru? Nah, hiya mustatir. Ya, hiya mustatir. Kemudian dengan huma. Tansuroni. Ya, tansuroni. Mana yang fa'il tansuroni, Bapak Ibu? Alif. Oke, terus hunna dengan yansuru. Jadi nun. Berarti yansurna. Nah, yansurna. Mana fa'il yansurna? Nah, nunnya ini. Ya. Mereka perempuan sedang menolong. Oke, terus anta gabungkan dengan yansuru menjadi tansuru. Mana fa'il tansuru? Anta mustatir. Anta mustatir. Ya, anta mustatir. Kemudian gabungkan dengan antuma. Jadi apa dia? Tansuroni. Ya, tansuroni. Gabungkan dengan antum. Tansuruna. Ya, tansuruna. Oke, mana yang fa'ilnya Bapak Ibu? Tansuruna? Wow. Oke. Nah, waw saja, Bu. Ya, waw saja. Ya, nunnya sebagai tanda rofa nanti ya. Nah, nunnya tanda rofa. Kemudian anti dengan yansuru. Jadi apa dia? Nah, tansurina. Ya, tansurina. Mana fa'il tansurina? Ya. Ya. Oke. Kemudian antuma. Tansuroni. Oke, kemudian dengan antunna. Tansurna. Ya, tansurna. Oke. Nah, sekarang ana dengan yansuru. Jadi apa dia? Ansuru. Mana fa'il ansuru, Bapak Ibu? Ana mustatir. Ana hijau berarti mustatir. Berarti ana mustatir. Kemudian nahnu dengan yansuru. Jadi apa dia? Nansuru. Mana fa'ilnya nansuru? Nahnu mustatir. Nah, nahnu mustatir. Nah, seperti ini.
Berarti berbeda dengan fi'il madhi. Kalau fi'il madhi mustatirnya cuma 2. Nasara dengan nasarat. Tapi kalau fi'il mudhari mustatirnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 ya tempat dhamir mustatirnya. Oke. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu ya, yansuru mana fa'ilnya? Huwa mustatir. Huwa mustatir. Yansurani. Alif. Yansuruna. Wow. Tansuru. Iya mustatir. Iya mustatir. Tansurani. Alif. Yansurna. Wow. Nun. 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 Nah, yansurna ya. Nun. Tansuru. Anta mustatir. Anta mustatir. Tansurani. Alif. Tansuruna. Wow. Tansurina. Ya. Tansurani. Alif. Tansurna. Nun. Ansuru. Ana mustatir. Nansuru. Nahnu mustatir. Nahnu mustatir. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya. Jadi dhamir ketika menjadi fa'il dan nyambung dengan fi'il mudhari, nah bentuknya seperti ini jadinya. Ya. Yansuru. Nah, contoh sekarang. Misalnya ansuru bakron. Ya, ansuru bakron. Oke, saya nanya Bapak Ibu. Di sini apakah ada dhamir ansuru bakron? Ada. Di mana dhamirnya Bapak Ibu? Huwa mustatir. Ansuru. Ansuru. Nah, ansuru. Kalau ansuru berarti? Nah, ini dia. Ana ya. Berarti fa'il ansuru? Ana mustatir. Karena tidak mungkin ada isim zahir setelahnya yang menjadi fa'il dari ansuru. Jadi pasti ya yang menjadi fa'ilnya ana mustatir. Nah, sekarang kita i'rabkan ana. Posisinya sebagai apa Bapak Ibu? Fa'il. Hukumnya mabni. Enggak boleh salah lagi nih. Oke, terus hukumnya tanda mabninya nah ana. Berarti akhirnya alif. Nah, berarti mabni sukun. Kenapa mabni sukun? Karena dia dhamir rafa munfasil mustatir. Mustatir. Kenapa disebut dhamir rafa? Karena sebagai fa'il. Kenapa munfasil, Bu? Terpisah. Kenapa mustatir? Tidak terlihat. Karena dia tidak terlihat. Nah, seperti ini. Ya, ini dhamir yang nyambung dengan fi'il mudhari. Nah, kita baca bersama yansuru yansurani Bapak Ibu. 1, 2, 3. Yansuru yansurani yansuruna tansuru tansurani yansurna. Nah, yansurna. Kemudian tansuru tansurani tansuruna tansurina tansurani tansurna ansuru nansuru. Nah, ansuru nansuru. Nah, berarti kalau fi'il mudhari kalau ingin disambungkan dengan dhamir, jumlah tasrifannya ada berapa Bapak Ibu? Ada 14. Ya, ada 14. Tinggal diganti dengan fi'il lain. Misalnya yaftahu. Yaftahu, yaftahani, yaftahuna. Taftahu, taftahani, yaftahna. Taftahu, taftahani, taftahuna. Taftahina, taftahani, taftahna. Aftahu, naftahu.
Nah, jadi 14 tasrifannya. Ya, ada 14. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ragu. Ini Ustaz, ya, silakan Pak. maaf Ustaz. Itu membedakan apa yang hiya dengan yang anta itu nanti sama-sama. Bagaimana cara membedakan fa'il tansuru dengan tansuru yang hiya ya Pak ya? Iya Ustaz. Oke. Nah, ini nanti berdasarkan lahik dan sabiq namanya. Atau yang kita sebut juga dengan konteks kalimat. Ya, konteks kalimat yang sebelum atau yang sesudahnya. Kalau yang sebelum namanya sabiq. Ya, kalau yang sesudah namanya lahik. Ya. Jadi kita lihat karena kalimat ini nggak mungkin nggak mungkin tiba-tiba ada kan? Pasti ada kalimat yang mendahuluinya. Nah, dari kalimat yang mendahului itulah kita nanti bisa membedakan tansuru ini fa'ilnya hiya mustatirkah atau anta mustatir. Karena secara bentuk sama ya, secara bentuk sama, tapi secara dalam teks, nah nanti pasti ada petunjuk Pak, ada petunjuk kalau dia itu adalah hiya atau anta. Nah, tapi memang bentuknya sama ya Ustaz, takut keliru mata Ustaz selama ini ngelihat itu kok sama, apa betul sama bentuknya Ustaz ya? Iya sama Pak. Berarti ngelihatnya dari konteks apa tadi itu ya lahik. Dari konteks kalimat sabiq dan lahik. Sabiq, sabiq itu kata sebelumnya, ya kalau lahik itu kata setelahnya. Nah, cara membedakan tansuru ya, tansuru yang fa'ilnya hiya mustatir dengan yang fa'ilnya anta ya. Ya, dengan melihat konteks kata sebelumnya. Nah, ini diistilahkan dengan sabik, Pak. Dan kata sesudahnya. Nah, ini diistilahkan dengan lahik. Nah, ini istilah saja, Pak ya. Oke. Silakan kalau ada yang lain. Jadi tansuru yang fa'ilnya hiya sama dengan tansuru yang fa'ilnya anta. Sama persis tulisannya, Pak. Yes, nah, yang bedakannya konteks kalimat. Terima kasih banyak, Ustaz. Ya, sama-sama, Pak. Oke, silakan yang lain. Kalau masih ada. Ini kita sudah sangat pelan ya. Dengan harapan bisa dipahami. Ya, silakan Bu Suci. Belum. Oh, belum, Pak ya. Ya, baik. Itu yang untuk isim fi'il mudhari itu Ustaz, yang huruf pertama itu jadi fungsinya sebagai apa itu? Ya, tak. Ini huruf pertama ini namanya huruf mudharaah, Bu ya. Huruf mudharaah dia hanya sebagai penanda kalau dia fi'il mudhari'. Nah, dia bukan dhamir. Dia bukan dhamir. Nah, dia hanya penanda kalau kalimat ini semuanya adalah fi'il mudhari'. Nah, penggunaannya kalau ya ini hanya buat 4 tempat saja. Ya, buat ghaib ya. Ghaib semuanya. Kemudian ditambah dengan jamak ghaibah. Ya, jamak ghaibah namanya ini. Nah, 4. Nah, kemudian selebihnya itu menggunakan ta. Tansuru
tansuroni, tansuru, tansuroni, tansuruna, tansurina, tansuroni, tansurna. Nah, khusus untuk mutakallim itu menggunakan hamzah, ansuru, mutakallim wahdah, kemudian menggunakan nun untuk mutakallim ma'ahu ghairuhu atau mu'azzim nafsahu. Nah, jadi dia bukan dhamir. Sekali lagi saya garis bawahi, dia bukan dhamir. Ansuru yang menjadi dhamirnya adalah ana mustatir. Ya, bukan hamzah yang di awal ini. Nah, seperti itu, Bu, ya. Oke, silakan. Masih ada? Bisa dipahami, Bu, ya? Ustaz, kalau diterjemahin Ya. gimana, Ustaz? Yang mana, Bu? Lebih itu yang apa namanya? Yang suruh. Yang ya artinya kegunaannya gitu sekalian. Oh ya, yang suruh. Berarti yang suruh dia seorang laki-laki sedang menolong. Kalau yang suroni, nah, dia kembali. Dia dua orang laki-laki sedang menolong. Yang suruna, mereka seorang mereka laki-laki. Mereka seorang mereka laki-laki sedang menolong. Nah, ketan suruh. Dia seorang perempuan sedang menolong. Tansuroni. Dia dua orang perempuan sedang menolong. Yansurna. Mereka perempuan sedang menolong. Nah, oke. Kalau tansuru, kamu seorang laki-laki sedang menolong. Nah, tansuroni. Nah, begitu. Sampai akhir kita patokannya yang samping ini. Iya, Ustaz. Enggak, maksud saya dikasih terjemahan di tiap itunya jadi biar otak tuh ya karena udah lemot kan. Kalau terjemahan umumnya menolong, Bu. Nah, kalau untuk domirnya tinggal ngelihat yang ini. Nah, ini yang di samping. Kembalinya ke pinggir semua berarti, Ustaz, ya? Iya. Sama semua. Maaf Pak Ustaz, mau nanya. Iya. Yang tadi domir-domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna itu domir muhotob dan muhotobah itu apa sih artinya? Oke. Nah, ini penyebutan posisi aja, Bu. Jadi huwa, huma, hum ini namanya domir ghaib. Ghaib, orang ketiga laki-laki. Ya, orang ketiga laki-laki. Kemudian hiya, huma, hunna domir ghaibah, orang ketiga perempuan. Ya, orang ketiga perempuan. Goib karena belum tahu orangnya begitu, Ustaz. Ya, karena orang ketiga, orang yang dibicarakan, orang yang ghaib. Ghaib itu kan nggak hadir. Nah, nggak kelihatan. Nah, itu makanya ghaib. Nah, kemudian anta, antuma, antum ini namanya domir mukhatab, Bu. Domir mukhatab, orang kedua laki-laki. Nah, orang kedua laki-laki, mukhatab. Ya, anta untuk mufrad mukhatab, antuma untuk musanna mukhatab, antum untuk jamak mukhatab. Oke, terus 3 selanjutnya. Ini mukhatabah namanya. Mukhatabah, orang kedua perempuan. Anti mufrad mukhatabah, antuma musanna mukhatabah, antunna jamak mukhatabah. Nah, kemudian yang terakhir, ana, nahnu ini domir mutakallim. Domir untuk orang pertama. Ya. Ana disebut dengan domir mutakallim wahdah, ya, orang pertama tapi sendirian, itu ana. Kemudian nahnu namanya domir mutakallim ma'ahu ghairuhu atau mu'azzim nafsahu. Nah, orang pertama tapi bersama orang lain, berarti banyak ya. Atau mu'azzim nafsah, dia sendirian tapi pakai kami. Itu namanya mu'azzim nafsahu, mengagungkan diri. Nah, seperti itu, Bu, ya. Oke, masih ada?
Iya. Oke. Nah, mungkin ya silakan kalau ada. Ustadz Afwan, Ustadz, Iya, yang silakan, Mbak. yang di PHTA tadi, Iya. mau nanya, ini yang di apa namanya, yang ansuru itu bukannya mustatir ya Ustadz? Maksudnya Iya, mutasil. Nah, khusus untuk mustatir itu semuanya munfasil, Mbak, walaupun dia tempatnya di muttasil. Ya, khusus untuk ini domir yang sifatnya mustatir itu nggak ada yang muttasil. Semuanya dikembalikan ke munfasil. Ya, karena huwa kan dia nggak nyambung dengan yansuru. Ya, dia nggak nyambung. Jadi namanya bukan muttasil walaupun dia di kolom muttasil. Oh iya, baik. Syukran Ustaz. Ya, afwan, Mbak. Nah, ya catatan juga ya. Jadi setiap domir mustatir dihukumi munfasil. Ya, munfasil. Sekalipun dia berada di kolom muttasil. Sekalipun dia berada di kolom muttasil. Nah, ini ya. Setiap domir mustatir dihukumi munfasil, dia dihukumi terpisah. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Kita cuma nambah dikit ya. Insya Allah besok kita selesaikan semua ini. Yang penting paham ya. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan boleh dikirim di grup ya. Kalau mungkin sekarang masih belum, nah nanti kalau dilihat-lihat lagi, oh ini kok kenapa seperti ini? Nah, tanyakan di grup ya Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas berkah ya. Berkahnya maksudnya bisa dikembangkan sendiri. Amin. Kemudian bisa bermanfaat nantinya insya Allah. Amin. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita sambung besok malam. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ya, Ustaz. sama-sama Bu. Afwan Bu. Oke, kita izin duluan Bapak Ibu. Ya, monggo. Iya, monggo Ustaz.